Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Isventi Sadalia SEME. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan teori kinerja keuangan perusahaan, sekaligus akan mereview salah satu sampel jurnal dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik pembahasan kali ini. Secara garis besar, pengertian kinerja keuangan adalah hasil kerja berbagai bagian dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang dinilai berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan terkait erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan adalah proses kritis dalam meninjau ulang data, menghitung, mengukur, menafsirkan, dan memberikan solusi bagi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Dalam menganalisis kinerja keuangan, ada 4 metode yang dapat digunakan, yaitu gross profit margin, net profit margin, net interest margin, dan metode Camel. Gross profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor yang dapat dicapai dari setiap penjualan. Gross profit margin merupakan perbandingan laba kotor dan penjualan pada periode yang sama. Semakin besar hasil perhitungan, menandakan semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Net profit margin. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu penjualan rupiah. Semakin tinggi rasio, artinya semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian net interest margin, rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam hal pengelolaan aktiva produktif sehingga bisa menghasilkan laba bersih. Yang terakhir, metode Camel. Metode Camel ini berfokus pada 5 unsur, yaitu capital atau permodalan, kemudian aset quality atau kualitas aktiva, ketiga manajemen, keempat earning atau rentabilitas, dan yang terakhir liquidity atau likuiditas. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview salah satu jurnal yang saya dapatkan yang berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Berikut jurnalnya. Judul jurnal yaitu Analysis of Financial Performance of Private Banks in Pakistan atau Analisis Kinerja Keuangan Bank Swasta di Pakistan. Jurnal penerbit Science Direct atau Elsevier, volume 109 tahun 2014, halaman 1021 sampai 1025. Penulis Syed Kashim Shah dan Rizwan Jan. Tempat penelitian Comsat Institute of Information Technology, Abbottabad, Pakistan. URL linknya terlampir. Literatur review Ahmad tahun 2011 dalam studinya tentang kinerja keuangan. 7 bank-bank komersial Yordania menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja bank dan ukuran bank, manajemen aset, dan efisiensi operasional sebagai 3 variabel independen yang mempengaruhi ROA. Dia menyimpulkan bahwa ada yang kuat korelasi negatif antara ROA dan ukuran bank dan juga efisiensi operasional, sementara menemukan korelasi positif antara ROA dan rasio manajemen aset. Summary. Studi ini meneliti dampak pada kinerja keuangan bank komersial swasta Pakistan. 10 teratas bank komersial swasta diambil sebagai sampel untuk keperluan analisis kinerja keuangan. Kembali pada pendapatan aset dan bunga diambil sebagai variabel independen, sementara ukuran bank, manajemen aset, dan operasional efisiensi diambil sebagai variabel independen. Hasil menunjukkan bahwa ROA bank kuat dan dipengaruhi secara negatif oleh ukuran bank, dan efisiensi operasional berhubungan negatif dengan ROA, dan hasilnya juga menunjukkan bahwa itu signifikan secara statistik, sehingga hipotesis ketiganya juga diterima. Di dimensi praktis, studi ini bermanfaat bagi para bankir dalam pengambilan keputusan mereka untuk meningkatkan kinerja keuangan bank. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.